siap kota Reja lo Larantuka. Ayo, Ferry sudah siap guys. Ya, Cantik yuk. aja nih, wow. Nah, ada festival balik lagi kan? Iya, ada balik lagi Festival Karisma Event 2023 atau gelaran juga. Iya, mulai hari ini ya. Iya, Oke, Kak. kita jalan ya. Oke. Oke, let's go. Yuk. Sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Kali ini, tim obrolan budaya RRI Net akan mengunjungi Kota Larantuga, Kabupaten Flores Timur, yang mendunia dengan devosi Semana Santa dan sebutannya sebagai miniaturnya Vatikan. Kami berkesempatan untuk menyaksikan Festival Balenagi Pulang Kampung yang dilakukan untuk memanggil pulang anak Lewotana Lamaholot yang berada di perantauan. Festival ini dilaksanakan setelah devosi Semana Santa, yaitu selama 5 hari dari tanggal 11 hingga 15 April 2023. Sempat terhenti karena pandemi COVID-19, festival ini kembali berlangsung di tahun 2023 dengan berbagai kegiatan menarik yang menampilkan kearifan lokal budaya Flores Timur dan juga menghadirkan para pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Uniknya, tradisi keagamaan ini tidak hanya dihadiri oleh yang beragama Katolik, tapi juga dari berbagai agama dan etnis yang berpusat di Taman Kota Felix Fernandez. Asik! Aduh, capek. Ferry, ternyata kita sampai juga di Kota Larantuga nih. Bagaimana, Ferry? Siapkah kita jalan-jalan nih nonton Festival Balenagi nih? Tentunya ini sudah tidak sabar nih. Pasti keren. Ayo kita gas. Oke, langsung saja kita gas. Baiklah pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya langsung melaporkan dari Kota Larantuga karena memang di sini lagi diselenggarakan ya Festival Balenagi untuk beberapa hari dan memang banyak acara yang dilaksanakan dalam Festival Balenagi ini mendatangkan para pelaku UMKM dari seluruh NTT. Dan saat ini pendengar saya sudah bersama Bapak Koordinator acara ya kegiatan pelaksanaan Festival Balenagi ini dan kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Sylvester Nurin ya, ini adalah koordinator acara Festival Balenagi. Balenagi ini sebenarnya juga event di mana segala potensi sejarah, budaya, kekayaan tradisi, kekayaan kemanusiaan, kebersamaan dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas orang Lamaholot, Flores Timur itu bisa diangkat, bisa digali dan bisa dirayakan sebagai sebuah peristiwa bersama di mana Larantuga dan terutama Flores Timur ini sebenarnya rumah bersama bagi sekian etnis, bagi sekian orang yang ada, yang datang, yang tinggal di Nagi Tanah Flores Timur. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Buah Balenagi Tanah Lewo Soron Lodo Tanah Tapin Balik. Sebuah ungkapan adat yang bermakna ajakan kepada seluruh warga Flores Timur, terutama bagi anak perantauan untuk pulang kampung. Dan melalui Festival Balenagi yang mengangkat tema Kita Lamaholot, Engkau Lamaholot, Torang Hatu Lamaholot.
menjadi suatu momen berharga bagi masyarakat Flores Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk mengetahui kearifan lokal orang Lama Holot. Selamat malam pendengar budaya dimanapun Anda berada. Saya Antonia Nona dari Istana Raja Larantuka, Flores Timur, NTT. Malam hari ini menemani Anda selama 1 jam ke depan di Obrolan Budaya Produksi RRI ND. Malam hari ini sudah hadir bersama kita di Obrolan Budaya ada Bapak Raja Larantuka, Bapak Don Andreas Martinus Dias Viera de Godinho. Selamat malam Bapak Raja. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat selalu. Dan juga dari Budayawan Flores Timur, Bapak Bernardus Tukan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat ya? Ya, sehat. Sehat, oke. Dan yang terakhir, Ibu Katarina Emrin Beru, PLT Kadis Pariwisata Flores Timur. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Ya, bagaimana ketiga narasumber melihat dari sudut pandang masing-masing dari Festival Balai Nagi dan juga tradisi Semana Santa? Sedikit saya ralat bahwa lebih banyak dikenal dengan prosesi Semana Santa. Padahal momen ini adalah devosi Semana Santa merangkum Pekan Semana, Tri Hari Suci dan Minggu Haleluya, di mana prosesi yang dikenal pada saat Jumat Agung. Jadi kemungkinan istilah yang dibawa ini prosesi Semana Santa, padahal prosesi Jumat Agung. Seluruhnya terangkum dalam devosi Semana Santa. Ibu Rin, bagaimana melihatnya? Karena Semana Santa ini adalah ikon pariwisata atau wisata religi yang ada di Flores Timur, maka spiritnya kami untuk menggagas adanya Festival Balai Nagi, spirit utamanya adalah Semana Santa. Semana Santa. Iya. Dari Budayawan? Balai Nagi secara di permukaan atau lahir ya sebenarnya pulang kampung, biasa-biasa saja. Pulang kampung. Tetapi kalau Balai Nagi dilihat dari perspektif budaya, kembali ke akar budaya. Yeah. Dan kalau kita refleksikan lebih jauh, akar budaya di Tanah Lama Holot ini adalah istilah saya berkaitan dengan religiositas ya. Inti dari masyarakat Lama Holot itu adalah sistem religi, kepercayaan. Nah, sehingga Balai Nagi dia menembus segala macam unsur budaya, tapi intinya pada nilai, dan nilainya itu pada Semana Santa. Kita bisa bicara banyak tentang Semana Santa, tapi sebenarnya itu merupakan aktualisasi dari penghayatan hidup orang Lama Holot. Nah, jadi Balai Nagi, balik lo itu satu perilaku budaya yang kental, ya. Bukan sekedar kerinduan terhadap keluarga, tapi dia kembali kepada yang asali. Dia mau kembali mengambil yang namanya kekuatan lewo tanah, Bapak Raja ya, ikit kuat. Dan itu kebutuhan setiap anak tanah. Jadi merupakan suatu kesatu yang memang tidak terlepas ya. Oke, baik. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Festival Balenagi masuk dalam Karisma Event Nusantara 2023 dengan tema Kita Lama Holot, Engkau Lama Holot, Torang Hatu Lama Holot. Ya, Bapak Bernas, seperti apa filosofi dan makna dari tema ya Festival Balenagi ini, Kita Lama Holot, Engkau Lama Holot, Torang Hatu Lama Holot. Baik, terima kasih. Pertama kita harus memaknai kata festival itu sendiri. Festival itu artinya perayaan. Kita merayakan, membuat sesuatu menjadi raya, membuat sesuatu menjadi besar. Nah, pertanyaannya, mengapa Balenagi itu dirayakan, diluhurkan? Tentu ada nilai filosofis di baliknya. Nah, jadi pertama harus dipahami apa konsep orang Lama Holot tentang nagi tanah atau lewo tanah. Dia bukan sebatas tempat hunian atau dalam artian fisik, dia bukan sekedar alam, tapi dia itu semacam dunia semua, sebuah kosmos, sebuah jagat, sehingga Balenagi itu semacam satu filosofi itu harus selalu kembali untuk menimbah kekuatan-kekuatan yang pernah membentuk seseorang. Sehingga Balenagi dalam artian yang lebih filosofis itu kembali kepada yang asali, kembali kepada nilai-nilai yang ditanamkan para leluhur. Karena itu Balenagi sebenarnya bukan hanya orang di rantau, tapi orang yang tinggal di sini pun harus senantiasa Balenagi kembali kepada hal-hal yang mendasar dalam pandangan hidupnya. Lalu menyangkut tema kita lama holot, engkau lama holot, torang lama holot. Jadi di sini sebenarnya dia sedang mengusung yang namanya persatuan. Tanah Lama Holot itu rahim yang merangkul semua saja yang datang ya. Terbentuknya masyarakat Lama Holot juga itu karena perkawinan antara masyarakat asli yang namanya Ata Ile Jadi dengan para pendatang, orang-orang perahu yang disebut Tenamao, yang dari barat Nusantara disebut Sina Jawa, yang dari timur itu Seran Goran, dan ada juga yang dari Krokopuken. Jadi Flores Timur, Tanah Lama Holot itu sudah sejak dulu merupakan tempat di mana orang dari berbagai tempat datang di sini dan mereka bersatu, bersepakat membangun lewo tanah. Sehingga ingatan untuk tetap membangun persatuan dan kesatuan itu merupakan semacam nilai budaya. Bagaimana Bapak melihat Festival Balenagi ini menjadi sebuah momen ya untuk panggil pulang orang Lama Holot ini di mana saja berada ya, kembali ke Flores Timur Larantuka. Jadi hal menarik, lewo itu sudah ya boleh dikatakan sesuatu yang insani, sesuatu yang dipersonifikasikan dalam arti bahwa dia mempunyai roh. Dia selalu majang balik, panggil pulang anak turunannya. Seperti ibu yang selalu memanggil anak-anaknya pulang, kembali kepada yang bernilai dalam budaya ini. Kemudian Festival Balenagi itu sebenarnya sebuah media perjumpaan semua warga Lewo Tanah, baik yang di Lewo Tanah, yang menghuni Lewo Tanah, maupun yang ada di perantauan, untuk bersatu hati kembali menegaskan jati diri. Kita ini orang Lama Holot. Apa
kekhasan kita. Nah, itu yang selalu direfleksikan kembali. Dan saya kira hal ini wajar terjadi untuk orang selalu kembali ke akarnya ya. Sebab orang bilang apa? Kalau hidup tanpa akar itu akan melayang. Kehilangan orientasi. Itu dari perspektif budaya. Jadi dimanapun Ya. berada ya, Ya. Anda Lamaholot tidak Ya. lupa ya dengan Ya. jati dirinya. Jati dirinya. Oke. Ah. Baik, Ya. ini Bapak seperti apa nih Bapak melihat festival dari sisi budaya sendiri nih Bapak? Ya, jadi festival umumnya menampilkan kesenian, Iya. parade kesenian, pertunjukan kesenian, karena kita yakin kesenian itu adalah sebuah ekspresi terhadap nilai-nilai yang diyakini. Jadi tarian-tarian yang ditampilkan itu menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita menyimak tarian-tarian di Tanah Lamaholot, itu tarian tunggal itu hampir tidak produktif. Orang selalu tarian massal dan bagaimana kita melihat pada tarian dolo itu orang bergandeng erat ya. Nah, itu sebenarnya satu ekspresi tentang persatuan dan kesatuan. Jadi kesatuan Lobo Tanah itu sangat bernilai. Nah, dan itu tadi mungkin saya sudah pernah sampaikan bahwa ini juga tidak terlepas dari pergumulan Indonesia sekarang ini atau sepanjang sejarahnya, bahwa negara bangsa ini dibangun di atas keberagaman dalam banyak hal. Nah, tetapi dalam kepelbagaian, dalam berbagai perbedaan itu kita tetap satu. Jadi sebenarnya pada perkembangan hari ini Tanah Lamaholot tidak hanya lagi dihuni oleh orang Lamaholot, dihuni oleh orang yang datang dari berbagai etnis dari mana saja. Dan di situ tidak boleh ada polarisasi, tidak boleh ada pemisahan. Oh ini dari Ende, ini dari Momere, kami yang dari Lamaholot itu tidak. Ini yang saya melihat kekuatan dari festival ini, mau mengajak supaya mari kita membangun persatuan dan kesatuan. Pelestarian budaya terkait dengan pelestarian budaya Lamaholot sendiri. Ya. Nah, Bapak melihat seperti apa generasi muda saat ini? Ya, saya melihat jadi pelestarian budaya itu harus dipahami demikian, bukan menghadirkan kembali masa lampau sebagaimana masa lampau itu sendiri. Sebab kalau menghadirkan masa lampau sebagai masa lampau itu sendiri, dia akan dijauhi oleh anak muda karena mereka adalah generasi kini, apalagi generasi milenial. Pelestarian budaya harus dilihat sebagai transformasi, daur ulang, meneruskan nilai-nilai lama ke dalam kemasan baru. Dan itu saya sangat kagum dengan fenomena akhir-akhir ini, bagaimana hampir di semua komunitas bangkit yang namanya tarian dolo-dolo dengan sangat bervariasi. Nah, kalau dolo itu sangat bersahaja, tapi kalau kita nonton di YouTube, itu dolo itu dengan sekian banyak variasi. Nah, sekian banyak variasi, dan ini yang menurut saya menarik minat anak muda. Jadi kalau untuk mewariskan sebuah tradisi, tidak bisa kita menghadir ulang begitu saja. Nah, tapi kita harus bisa mengemas ulang sesuai dengan selera kekinian. Tapi tidak menghilangkan nilai. Nah, lagu juga demikian. Saya coba pelajari di YouTube. Lagu-lagu Lamaholot itu kaya sekali. Makin banyak. Saya mau katakan bahwa orang Flores pada umumnya dan Flores Timur khususnya itu seniman semua. Hampir semua orang tahu menyanyi. Hampir semua orang tahu menari. Nah, itu kekhasan kita ya. Sehingga kalaulah kita bicara tentang pelestarian budaya, kata kunci di dalam kerja budaya adalah melakukan daur ulang atau istilah ilmiahnya transformasi. Jadi itu merupakan ajakan yang paling utama untuk generasi muda ya, pelestarian budayanya. Begitu. Oke. Ini terkait dengan festival Balenagi, kira-kira dukungan dari budayawan sendiri ini seperti apa, Bapak? Jadi kalau dukungan budaya seperti yang sempat saya beritahu, jadi budayawan itu dia bekerja di hulu. Dia melakukan studi kajian budaya untuk melahirkan konsep-konsep budaya. Seperti tadi, apa sih nilai-nilai yang ada dalam budaya Lamaholot? Dia harus gali. Contohnya mana? Ya toh? Dia menunjukkan
bahwa kekayaan budaya kita itu di mana saja dan dapat ditemukan di dalam bentuk-bentuk apa saja. Nah, kemudian bagaimana budayawan itu hasil kerja budayawan dilanjutkan oleh pelaku seni, maka lahirlah karya pentas atau bentuk-bentuk lain. Sebagai budayawan 2016 saya mendirikan sebuah lembaga yang namanya Simpasio Institute, lembaga kajian lembaga arsip dan lembaga arsip dan kajian budaya Flores Timur. Iya. Nah, di sana bagaimana kita mengarsipkan, mendokumentasikan, mencatat semua yang ada dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat di sini. Dukungan budayawan yaitu dia kembali kepada kesibukan, keasikannya membuat kajian-kajian. Nah, sehingga kembali ke Balai Nagi. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berangkat dari sebuah konsepsi budaya, tidak abal-abalan. Iya. Ya toh. Nah, apa sih yang mau kita hidupi? Nah, makanya hal-hal apa yang kita tampilkan. Iya. Jadi tidak kamu bisa atau tidak, mari kita isi acara. Kamu bisa atau tidak, kita isi acara. Itu tidak boleh. Jadi istilahnya kita harus bisa membuat sebuah festival budaya yang konsepsional, sistematik, dan terarah. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini ya saya langsung di tempat pameran ya, karena memang saat ini di Flores Timur lagi diadakan Festival Balai Nagi, dan memang di tempat ini juga disiapkan beberapa booth stand pameran UMKM. Dan seperti yang Anda saksikan yang pendengar, hari ini sore ini saya langsung berada di satu stand bersama Bapak dan juga Ibu yang memang sedang memamerkan hasil tenunan ini hampir berasal dari semua kabupaten ya Bu ya. Baik, kita coba berbincang-bincang sebentar. Yang pertama dengan Ibu Suranti dan Bapak Adven ya, Bapak Adven dan juga Ibu Suranti. Nah, kalau kita lihat ini hasil tenunan ya begitu banyak, dan tentunya ini menjadi ciri khas ya. Ini hampir seluruh daerah di NTT ya Pak. Oke, Ibu sebenarnya ini dari mana saja dan dari pelaku UMKM mana saja nih Ibu Suranti? Ini dari Maumere, saya asli Maumere. Jadi kan yang saya pamerkan ini kayak Maumere dan juga NTT, karena kita berada di NTT. Jadi yang lain ada dari Manggarai ada, dari Bejawa ada, dari Ende ada, dari Sabu ada, bahkan dari teman-teman yang di sini juga ada. Dari Flores Timur juga ada. Yang paling mahal di Bapak Adven dari sini ya, kalau kita lihat ini hasil cukup indah dan memang bisa dikatakan sangat kaya ya untuk NTT, untuk tenunan. Yang paling mahal bisa dikatakan seperti ini dari mana nih? Hasil tenunan dari mana nih yang dipasarkan di sini, dari jual di tempat itu? Di sini yang paling mahal dari Ispika, untuk yang motif besar sekitar 1 juta sampai 2 juta. Itu yang paling mahal di sini ya. Lebih besar dari motif lebih besar dia harganya lebih mahal. Itu kalau misalnya ini tenunan dari benang asli atau seperti apa sampai dia bisa mahal seperti itu? Ada yang dari benang asli, ada juga dari kapas. Oke, ini yang menjadi mahal ya pendengar, karena memang dari benang asli dan tidak dicampur ya warna-warna yang asli ya, seperti ini. Oke. Kemudian berarti selama ini mengumpulkan ya dari beberapa daerah kemudian dipamerkan di sini ya. Jadi kalau hasil yang paling murah nih yang mana? Kalau memang dari tempat yang dipajang di sini yang paling rendah harganya. Kalau ini berapa nih? Ini seperti ini. 4.500 ya. Oke, jadi bisa ditawarkan ya di tempat ini. Oke, jadi untuk para pemirsa dan juga mungkin pengunjung stand ya di Flores Timur di Festival Balai Nagi bisa datang ke sini di tempat ini, Anda bisa menawarkan ya tenunan dari yang dipamerkan di tempat ini. Baik, dengan kegiatan Festival Balai Nagi ini apa yang diharapkan ini untuk pemerintah daerah khususnya Flores Timur? Apa kegiatan Festival Balai Nagi ini diteruskan atau seperti apa nih Bapak? Alat dulu Ibu Suranti. Harapan kami ke depan ya boleh diteruskan dan juga ada undang dengan pengunjung lah supaya mereka juga untuk belanja-belanja kain kami. Oke, lebih ramai lagi ya ke depan. Oke. Adven, gimana nih apa kedepannya motivasinya kedepannya untuk khususnya untuk Festival Balai Nagi, panitia lebih disiapkan seperti stand di sini, karena kami di sini kan jauh-jauh dari Maumere tuh. Kami di sini tidak mungkin bawa pulang kembali barang ke tempat penginapan terus paginya bawa kembali ke sini. Oke, supaya lebih aman ya. Sehingga besok tidak apa dikemas lagi ya, tapi dan satu hal lagi seperti toilet. Nah, karena di toilet satu
sekali masuk 5.000 kalau di sini. Oke, ini menjadi harapan ya dari bapak-bapak yang membuka stand di sini memang untuk pemerintah daerah Flores Timur menyiapkan lebih baik untuk festival ke depannya ya. Kalau untuk misalnya untuk pelaku UMKM lain yang kerjanya sama nih menenun seperti apa? Mungkin ada harapan dari Ibu Suranti ya, dan juga Pak Advan seperti apa untuk pelaku UMKM NTT pada umumnya Flores khususnya ini. Untuk kerjasamanya bisa pertukaran seperti jual belinya bisa kita tukaran seperti kami bisa membeli sarung dari sana dan juga sebaliknya. Atau ada kegiatan pameran ya, misalnya di tempat lain bisa mendatangkan ya pelaku UMKM dari luar. Mungkin Ibu Suranti yang terakhir sama ya, oke. Sama. Baik pendengar dari Larantuka ya tempatnya ya di lokasi stand ya pelaku UMKM yang ada di tempat ini ya, kami mengharapkan ya dukungan dari semua ya masyarakat sama-sama yang membeli produk tenunan hasil daerah, dan kita terus mendukung ya pariwisata daerah dengan mendukung ya karya-karya anak bangsa, karya-karya hasil tenunan masyarakat atau juga pelaku UMKM kita. Baik pendengar dari Flores Timur Larantuka, saya Ferry melaporkan. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dan kita ke Ibu Rin dulu ya. Ini saya yakin pasti menjadi suatu alasan yang sangat penting di pelaksanaan Festival Balai Nagi ini dilaksanakan setelah devosi Semana Santa. Kira-kira apa alasannya nih Ibu Rin? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa devosi Semana Santa menghadirkan begitu banyak peziarah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Flores Timur menggagas sebuah festival yang namanya Festival Balai Nagi. Supaya apa? Supaya peziarah yang datang begitu ribuan lebih lama-lama tinggal di Flores Timur, tinggal di Larantuka yang istilahnya long of stay, memperlama masa tinggal para peziarah untuk lebih lama ada di Larantuka, Flores Timur. Itu alasan khususnya. Saya boleh menjelaskan juga kenapa Festival Balai Nagi bisa masuk Ken. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia punya program yang namanya Karisma Event Nusantara. Itu beberapa syarat yang harus kita penuhi. Untuk itu kami mengusulkan Festival Balai Nagi dengan syarat-syarat yang sudah diturunkan, dan pada akhirnya Festival Balai Nagi ditetapkan dalam Karisma Event Nusantara, salah satu program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk promosi daerah. Jadi memang tujuan kami adalah lebih mengajak para peziarah yang datang dalam devosi Semana Santa untuk lebih lama tinggal di Flores Timur. Kalau mereka lebih lama tinggal di Flores Timur, itu berarti geliat ekonomi masyarakat pasti akan naik. Dan memang catatan kami untuk devosi Semana Santa tahun 2023 ini, geliat ekonomi bisa sampai pada 15 sampai 19 miliar yang beredar di Larantuka, Flores Timur. Dan itu menjadi alasan penting ya, itu kenapa alasannya. Ya. Oke. Kami pilih Semana Santa, Festival Balai Nagi 1 pekan setelah Semana Santa. Iya. Nah, ini selama 5 hari kegiatan ini berarti ada beberapa tema-tema khusus begitu ya Bu Rina. Kira-kira tema apa ini setiap harinya? Baik, jadi Festival Balai Nagi berlangsung selama 5 hari. 5 hari, yang dibuka kemarin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh Bapak Deputi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selama 5 hari itu kami mengusung beberapa tema. Selain tema umum tadi, kita lama holot, engkau lama holot, torang hatu lama holot. Untuk hari pertama kami usung tema seremoni dan sejarah Nagi. Dan pada hari kedua hari ini kami mengangkat tema Nagi sebagai rumah bersama dengan beberapa mata acara yang hari ini ada bincang-bincang bersama perwakilan diaspora. Dan hari ketiga itu kami mengusung tema regenerasi budaya lama holot untuk kaum muda, dan hari keempat itu kami mengusung tema
warna-warni Florata, dan hari kelima musik kreatif. Iya. Lebih pada menghibur masyarakat di Larantuka. Dari tema-tema ini pasti ada tujuan maksud tertentu ini. Kalau boleh tahu kira-kira apa tujuannya dari tema-tema tersebut? Lebih ke merekat persatuan dan persaudaraan di antara masyarakat Lamaholot dan mengangkat budaya. Selain mengangkat budaya, juga melibatkan kaum muda, lebih ke kaum milenial untuk boleh ikut serta dalam festival ini dengan tujuan memperkenalkan budaya Lamaholot untuk kaum muda dan sekaligus memohon untuk mempromosikan budaya yang ada di Flores Timur. Ya, Festival Balenagi ini selama 5 hari ya. Ini kegiatan apa saja? Rangkaian kegiatan seperti apa, Ibu Rin? Baik, jadi kegiatan kami mulai dari pagi hari. Jadi kami pagi hari itu ada kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan. Tadi pagi kami sudah lakukan perlombaan melukis untuk anak-anak atau siswa-siswi SMP dan sederajat. Juga ada pameran ekonomi kreatif. Perlu diketahui bahwa pameran ekonomi kreatif ini kami buka pendaftaran melalui online dan pendaftar yang ada atau hari ini sudah ada di venue utama atau di lokasi itu ada kurang lebih 70 stand ekonomi kreatif dan itu berlangsung mulai pagi sampai dengan malam jam 10 malam. Selain itu juga pagi hari ada bersih-bersih nagi. Sementara sorenya kita bincang-bincang. Tadi hari ini bincang-bincang bersama perwakilan diaspora. Besok juga ada bincang-bincang bersama kaum muda, lebih ke cerita tentang nagi itu seperti apa, budaya nagi itu seperti apa. Dan malam harinya ada atraksi-atraksi. Perlu diketahui bahwa untuk tahun ini kami menghimpun kurang lebih 50 sampai 60 sanggar seni yang ada di Flores Timur untuk tampil dalam atraksi-atraksi budaya setiap malamnya. Ya, Ibu Rin, ini seperti apa nih persiapan dan juga kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan event Balenagi ini? Baik, setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada semua daerah untuk boleh mempromosikan daerahnya melalui festival. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengusulkan Festival Balenagi. Persiapan kami memang selama setahun, sejak dari 2022 kami melakukan persiapan dengan memenuhi syarat-syarat atau standar-standar yang diberikan oleh kementerian dan pada bulan Desember itu ada kurasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setelah itu ditetapkanlah. Jadi dari seluruh Indonesia itu ada 110 daerah pemerintah kabupaten kota yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam festival yang masuk KEN. Di antaranya Flores Timur. Jadi untuk Nusa Tenggara Timur ada 3 kabupaten yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, di antaranya Kabupaten Flores Timur. Kendala yang kami hadapi memang festival ini melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan tujuan adalah masyarakat lebih diutamakan memiliki dan merasa bertanggung jawab atas festival ini. Kendala yang kami hadapi paling hanya bagaimana koordinasi karena untuk event tahun ini kami juga melibatkan komunitas-komunitas yang ikut serta membantu pemerintah, membantu panitia untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadi mungkin kendala yang dihadapi hanya bagaimana berkoordinasi saja, tetapi lainnya mungkin tidak ada kendala berarti karena memang Flores Timur juga sudah siap untuk menyelenggarakan sebuah event yang berskala nasional. Ya, dan ini bagaimana Ibu melihat antusiasme dari masyarakat ya juga para peserta pengunjung festival ini? Baik, dari hari pertama memang antusiasme masyarakat memang luar biasa ya. Memang mungkin ini dipengaruhi karena promosi, kuatnya promosi dari pemerintah, kuatnya promosi dari teman-teman komunitas
dan memang kami melihat sepertinya kita semua sudah bergerak bersama. Lebih-lebih teman-teman dari komunitas. Memang tahun ini komunitas sangat membantu kami, membantu panitia untuk sebuah penyelenggaraan event ini. Dan karena memang kami kuat di promosi, itu berarti pengunjungnya begitu banyak. Dan kami juga diberikan target-target. Jadi target pengunjung untuk acara pembukaan itu harus lebih dari 5.000 pengunjung, dan itu kami sudah melampaui kemarin. Hitungan kami kemarin lebih dari 5.000 pengunjung sudah hadir dan sudah menyaksikan di acara pembukaan. Malam ini tadi sore sebelum saya ke sini juga sudah banyak pengunjung yang hadir. Ada pengunjung yang sudah jalan-jalan ke stand-stand aircraft, ada yang menunggu atraksi-atraksi panggung, ada juga yang menunggu acara bincang-bincang bersama diaspora. Saya yakin bahwa pengunjung tiap harinya pasti lebih dari 5.000 orang. Ini merupakan hari kedua, belum hari ketiga, keempat dan terakhir ya. Kelima. Ya. Baik, ini festival ini terpilih menjadi Karisma Event Nusantara 2023 ini. Seperti apa ceritanya Ibu? Tadi sudah disampaikan bahwa memang kami diberikan ruang, pemerintah pusat memberi ruang kepada seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk boleh mengusul mempromosikan daerah melalui sebuah festival, dan festival ini dikurasi. Kami di Flores Timur juga melakukan kurasi untuk beberapa event yang ada di Flores Timur yang lebih kepada mengangkat budaya setempat, budaya daerah masing-masing desa, masing-masing kecamatan. Tetapi kekuatan yang ada yang paling dikurasi dan paling menonjol adalah kekuatan dari Semana Santa itu. Akhirnya kami memutuskan untuk mengusul dan menggolkan yang namanya Festival Balenagi. Balenagi ya, oke, sangat luar biasa Ibu ya. Baik, semoga selalu sukses. Ini masih tersisa 3 hari lagi ya. Oke, baik. Mudah-mudahan setelah dari sini kita semua juga ke sana. Boleh menyaksikan pastinya secara langsung ya. Bagaimana penampilan untuk hari kedua hari ini. Oke, baik. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita RRI.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Semana Santa atau Hari Bae adalah ritual perayaan Pekan Suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur. Kata Semana Santa berasal dari bahasa Portugis, semana yang berarti pekan atau minggu, dan Santa yang berarti suci. Prosesi Semana Santa di Larantuka telah mengalami inkulturasi antara kepercayaan masyarakat lokal, ajaran gereja, dan tradisi yang dibawa oleh Portugis. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, terima kasih ya saat ini masih bersama kami di Obrolan Budaya Produksi RRI ND. Kita masih dari Istana Raja Larantuka,
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, di belakang kami ini ada sebuah foto yang sangat cantik ya. Nah, Bapak Raja, foto siapa nih yang sangat cantik ini di belakang? Terima kasih. Ini namanya Dua Ratu Dona Martina Canena Ximenes da Silva Dias Vera di Godinho, adalah seorang putri Raja Sika, di mana menjadi permaisuri Raja Don Lorenzo ketiga Dias Vera di Godinho, Raja dinasti ke-21. Sedangkan kami adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Berarti Bapak Raja adalah Raja Larantuka generasi yang ke-22. Benar sekali. Oke, baik. Bapak Raja, ini terkait dengan festival Balai Nagi ya yang dilaksanakan setelah difusi Semana Santa. Ini bagaimana Bapak Raja melihat peziarah dan pengunjung yang mengikuti defusi ini setelah pandemi COVID-19? Iya, terima kasih. Khususnya seluruh umat Katolik di dalam wilayah Kerajaan Larantuka selama 3 tahun tidak dilaksanakan devosi Semana Santa, sehingga jelas bahwa seluruh umat mempunyai kerinduan yang sangat tinggi. Dan pada tahun ini kami buka kembali mengenai devosi Semana Santa, dan jelas baik umat sendiri maupun para peziarah datang begitu banyak. Nah, ini menandakan bahwa karya Tuhan melalui Bunda Maria itu masih tertanam dalam hati nurani seluruh umat Kota Renya maupun para peziarah. Itu sangat luar biasa ya Bapak Raja ya. Iya. Iya, dan ini juga bagaimana Bapak Raja melihat devosi Semana Santa ini dan budaya Flores Timur yang terus ya dihidupkan sampai saat ini. Ya, jelas kami masyarakat Lowotana Lama Holot sudah ada keterikatan menyangkut adat dan tradisi Lowo Lango Belen maupun Lowotana. Di mana dengan devosi Semana Santa ini spiritualitas Maria itu sudah tertanam jauh di dalam hati nurani seluruh umat dalam kota Larantuka maupun Kerajaan Larantuka sejak leluhur, sehingga pada saat ini secara turun-temurun spiritualitas Maria itu tetap ditanamkan dalam diri pribadi masing-masing, khususnya umat Kota Renya. Dan juga sudah termasuk di dalam para peziarah yang dulu pernah datang, sehingga ia merupakan satu pembawa warta atau pewartaan bagi Semana Santa di Nagi ini. Sehingga tahun ini kami lihat begitu banyak peziarah yang datang, menandakan bahwa mereka juga punya kerinduan karena selama 3 tahun tidak dilaksanakan devosi Semana Santa. Iya. Dan seperti apa nih Bapak Raja peran Kerajaan Larantuka sendiri ya dalam mendukung prosesi Semana Santa dan festival Balai Nagi ini, Bapak Raja? Baik, menyangkut devosi Semana Santa adalah menjadi tanggung jawab sebagai pemangku pelaku devosi di Larantuka adalah pihak kerajaan, Konfederasi dan ke-13 suku Semana yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya devosi Semana Santa di Larantuka. Dan kami bekerja sama dengan pihak liturgi, gereja dan pemerintah tetap mempertahankan devosi Semana Santa ini supaya tidak merosot iman umat Katolik di khusus Kota Larantuka tidak merosot, agar imannya tetap dijaga dan dibawa sampai kepada anak cucu.
Dan itu menjadi kerjasama dengan pemerintah juga seperti yang Bapak Raja katakan tadi ya. Nah ini kira-kira kolaborasinya seperti apa nih kerjasamanya dengan pemerintah dan juga dengan budayawan terkait dengan pelestarian budaya Larantuka ini, yaitu devosi Semana Santa ini? Ya, kebetulan ada di kerajaan ini juga termasuk sesepuh adat Lama Holot, di mana sudah termasuk dalam devosi semana, dan raja sebagai penanggung jawab umum menyangkut terhadap devosi semana di Larantuka, sehingga dari pihak kerajaan Larantuka bersama konfraria dan para suku Semana kami tetap eksis dan bekerja sama dengan pihak gereja di pihak liturgi maupun di pemerintah, karena kalau dari 3 pilar ini tidak bersatu, jelas devosi Semana Santa ini pelan-pelan akan hilang. Jadi tidak berjalan lancar begitu ya Bapak Raja ya? Betul. Jadi sama-sama harus bekerja sama begitu? Iya. Iya. Ini Bapak Raja, bagaimana Bapak Raja melihat Festival Balenagi ini untuk kaum diaspora yang dari luar nih Bapak Raja? Baik. Kami orang Lowotana Lama Holot sangat terikat dengan adat dan budaya setempat, itu sehingga mereka betul-betul menjaga jati diri sebagai anak tanah Lama Holot. Kemudian norma-norma yang diwariskan oleh leluhur itu bahwa setiap anak tanah, anak Lama Holot harus memiliki kemurnian hidup. Di dalam mendapatkan kemurnian hidup ada beberapa faktor. Kami berpikir, kami berbicara, kami berperilaku, itu menunjukkan harus jujur, adil, saling menghormati, tidak keberpihakan, jujur dan saling gotong royong. Sehingga momen Festival Balenagi ini itu merupakan satu wadah atau penjabaran dari norma yang diwariskan leluhur, bahwa kita harus selalu menghormati. Yang ada di tanah Larantuka ini ada beberapa etnis, etnis Jawa, etnis Bali, etnis dari mana saja, tapi dengan nilai luhur kemudian hidup dari setiap anak tanah harus menghormati, harus menghargai, harus bekerja sama, harus toleransi kepada etnis manapun, baik itu agama maupun ras mana. Kami harus saling menghormati dan kami harus bertoleransi. Sehingga dengan adanya festival Balenagi ini mengajak semua etnisnya yang ada di kota Larantuka ini harus tetap bersama, bersatu, dan tidak keberpihakan pada pihak etnis manapun. Seluruh etnis yang ada di Larantuka ini kita bergabung dalam festival Balenagi. Intinya semua mengajak ya seluruh masyarakat diaspora dari luar begitu ya Bapak Raja ya. Betul. Oke, baik. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Apa pesan yang diambil dari tradisi Semana Santa dan Festival Balenagi ini, Bapak Raja dulu? Baik, pesan saya, masyarakat Lama Holot taat pada adat dan budaya, bahwa segala sesuatunya dilaksanakan melalui adat, sehingga momentum prosesi devosi Semana Santa tahun ini bersama adanya Festival Balenagi itu merupakan satu inti eksistensi pemersatu, karena kami para raja seluruh Indonesia ditekankan adalah budaya, adat dan tradisi sebagai alat pemersatu seluruh wilayah Indonesia ini. Terima kasih. Jadi kami berharap jagalah adat dan tradisi Lama Holot seutuhnya dengan nurani.
pesan kami, pemerintah Kabupaten Flores Timur melihat dari sisi satu pekan yang namanya devosi Semana Santa, begitu banyak masyarakat, umat, peziarah yang berkunjung ke Larantuka, Flores Timur. Itu berarti begitu banyak orang yang hadir karena devosi ini. Pesan kami bahwa pemerintah tetap mendukung kegiatan devosi ini dan mengajak semua saja yang ada di luar, para perantau, diaspora, dan peziarah boleh menggunakan kesempatan ini untuk datang lagi ke Flores Timur, datang lagi ke Larantuka untuk menimba iman, mencari kekuatan yang tadi disampaikan, bahwa kekuatan kita adalah lewo, tradisi yang ada di sini yang namanya Semana Santa. Dan dengan begitu, mari kita bersama mengembangkan pariwisata di Flores Timur melalui ikon kita, yaitu Semana Santa. Iya. Budayawan. Baik, terima kasih. Melanjutkan hal yang disampaikan oleh Bapak Don dan Ibu Rin, saya mau mengatakan begini, bahwa Semana Santa memang sesuatu yang sudah mentradisi, sesuatu yang diwariskan dari masa lampau karena nilai yang dikemas di dalamnya. Sementara Festival Balenagi itu satu hal yang baru dirintis dalam 2 kali, ini kali kedua kalau saya, ya Pak Ibu ini kali ketiga, dan saya dari perspektif budaya saya memberikan apresiasi, sehingga pesannya bagaimana Festival Balenagi itu menjadi sebuah tradisi baru, artinya dia dikemas sedemikian rupa sehingga di akhirnya sampai pada sebuah peristiwa adat budaya. Untuk itu berbiasa sesuatu pada awalnya biasa-biasa saja, tapi bagaimana kemudian dia menjadi sangat luar biasa. Untuk itu pesan saya, bagaimana festival ini dirancang dan dilaksanakan secara konsepsional, sistematik dan terarah. Maksudnya dia berangkat dari konsep-konsep budaya, melahirkan sejumlah pentas yang merupakan media pewartaan nilai itu. Sehingga istilah saya, kita tidak hanya mewariskan sesuatu dari masa lampau, tapi kita harus meletakkan sesuatu untuk masa depan. Karena itu Festival Balenagi awalnya biasa seperti Semana Santa, pada awalnya juga biasa-biasa saja. Sehingga bagaimana kolaborasi kerjasama semua pihak dalam hal ini, pemerintah bagaimana memfasilitasi ini, sehingga Balenagi sebagai momen kedua dari Semana Santa itu pertemuan masyarakat adat, masyarakat budaya, ya toh, untuk seperti halnya dalam tradisi Semana Santa, Bapak Raja, selesai ritual orang duduk di bawah tikar dan mengevaluasi apa-apa yang terjadi, lantas menggagaskan yang baik di tahun berikut itu seperti apa. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten, hal yang hari ini boleh dilihat sepintas-pentas seni, tapi kemudian istilahnya rembuk budaya. Komitmen ini seperti apa dari ketiga narasumber untuk keberlangsungan Festival Budaya Karisma Event Nusantara ini di tahun-tahun selanjutnya? Mungkin ke Bapak Raja dulu, silakan. Komitmen kami bahwa bukan kita melihat melanjutkan pesan tinggal dari para leluhur, tapi ini merupakan satu akar kebudayaan baik religi maupun adat. Spiritualitas Maria itu sudah tertanam dalam hati nurani seluruh masyarakat ke dalam kerajaan Larantuka sejak beberapa abad yang lalu. Kemudian tradisi Semana Santa ini pun juga merupakan satu hal yang membuat umat atau masyarakat sangat interest terhadap kedekatannya kepada Tuan Dewa melalui Bunda Maria. Sedangkan Balenagi merupakan paparan atau kelanjutan bahwa dulu Tuan Nagib berpesan pada momen Semana Santa di Nagi,
sebaiknya anak cucu keluarga di rantau Balenagi mengangkat sembalawado, menyerahkan susah duda, suka senang, dan promesa karena dari Bunda Maria kepada Tuhan Yesus Maria et Yesum, mereka mendapatkan bisa kuliah dengan baik, menjadi tentara dengan baik, menjadi polisi dengan baik, menjadi pegawai dengan baik, di mana di seluruh Indonesia mereka harus pasca ini mereka harus kembali melaksanakan introspeksi diri, cili, tapa, tobat, serta mensyukuri semua nikmat Tuhan melalui Bunda Maria yang selama setahun mereka terima. Terima kasih. Baik. Ke Bapak Bernard, komitmennya seperti apa? Ya. Komitmen sebagai budayawan. Sebelum saya sampai pada komitmen, saya memang fokus pada Festival Balenagi karena namanya Semana Santa itu sebuah tradisi yang tinggal saja kita rawat ya. Yeah. Tapi Festival Balenagi sesuatu yang baru yang harus kelak menjadi tradisi. Dari sisi budaya, budayawan itu bergerak di hulu, sementara pelaku budaya itu bergerak di hilir. Pemerintah dengan kolaborasi multi pihak memfasilitasi bingkai itu. Jadi komitmen sebagai budayawan itu bagaimana mendalami budaya Lewotana, Lama Holot, budaya Nagitana untuk kenali nilai-nilai dasar, ya toh. Sebab nilai itu yang harus dilestarikan. Sementara tampilan itu dia bisa berubah atau menyesuaikan diri dengan zaman. Ya. Tema kita Lama Holot, engkau lama holot, torang hatu lama holot, itu sebenarnya mengemas pesan persatuan dan kesatuan. Dan saya mau mengatakan begini. Hal yang dilakukan hari ini di Flores Timur, dia tidak lepas dari bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ya. Negeri ini sangat mempertahankan persatuan dan kesatuan di atas keberagaman budaya, daerah dan sebagainya. Flores Timur juga bukan hanya etnis Lama Holot, masih ada etnis Melayu, dan jangan lupa banyak orang dari luar yang hari ini hidup di tanah Lama Holot. Yang dari Ende mereka punya komunitas, dari Manggarai punya komunitas. Menyebut Lama Holot jangan sampai ada yang merasa tersisih. Baik, prinsipnya pemerintah melihat segala hal yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu tradisi atau apapun tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, tentu pemerintah akan memfasilitasi. Dan bentuk fasilitasi yang hari ini kami buat dengan festival yang namanya Festival Balenagi ini adalah tadi sudah disampaikan banyak oleh Om Dus bahwa ini bukan hanya merekatkan kita orang Lama Holot saja, tetapi juga memperhatikan semua atau siapa saja yang ada dan ada di dalam yang namanya Lama Holot itu. Tentu kami juga sudah dalam hari pertama kemarin juga telah menyuguhkan partisipasi dari semua paguyuban yang ada di Lama Holot ini. Jadi jelas komitmen pemerintah memfasilitasi segala hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Oke. Apapun yang diimpikan bersama, komitmen dan pesan bersama untuk kedepannya yang pasti sukses selalu ya Semana Santa ini dan juga Festival Balenagi, begitu ya? Oke. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita malam hari ini yang sudah hadir bersama RRI Net ya di obrolan budaya. Dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Balenagi merupakan sebuah tradisi yang akan selalu dirindukan anak Lewotana Lama Holot untuk bersua sana keluarga, berziarah ke makam leluhur serta mengikuti serangkaian tradisi Semana Santa. Kita Lama Holot, engkau Lama Holot, torang hatu Lama Holot. Saya Antonia Nona dari Istana Raja Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya tunggu sahabat budaya
di prosesi Semana Santa dan Festival Balenagi.